Damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja berada. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Senin tanggal 8 November 2021. Marilah kita berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur kasih-Mu terus menuntun dan memelihara hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Terangilah agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayat 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah ingin dihargai. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang selalu mau dihargai, dipuji-puji, dan ditinggikan, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Apalah artinya dihargai, dipuji-puji, ditinggikan, jikalau kita tidak menghargai kebenaran? Ada orang karena mau dihargai, mau ditinggikan dan disebut mulia, sampai-sampai segala cara dilakukan atau memaksakan diri. Misalnya menyerobot untuk mendapatkan tempat duduk yang paling baik di tempat sebuah acara. Patutlah ketika kita dihargai, maka itu perlu disyukuri dan membuat kita senang,
tetapi jangan sampai kebenaran dilupakan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga tidak menyalahkan penghargaan yang diberikan orang kepada dirinya ketika ia mengajar di dalam bait Allah. Orang yang mendengar itu mengaminkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang penuh dengan sukacita. Tetapi penghargaan kepada Yesus terkait dengan apa yang dikatakannya menjadi tidak ada artinya lagi ketika ada yang mengatakan, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Orang banyak mengaminkan perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi orang yang iri hati dan cemburu kepada Yesus mengejek sebab mereka mengkaitkannya dengan hal yang duniawi. Mereka berkata, "Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri." Bukan lagi kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan yang menjadi perhatian mereka, melainkan pemikiran dan pertimbangan duniawilah yang menjadi ukuran mereka. Pantaskah orang seperti itu mengajar, lebih-lebih lagi untuk memiliki kuasa? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus tidak melebih-lebihkan penghormatan duniawi, maka ia tidak menuruti keinginan orang banyak untuk melakukan mujizat. Tuhan Yesus tahu bahwa bukan kebenaran yang mendorong mereka, tetapi karena kebencian mereka kepada Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak menghiraukan mereka. Sebab tujuan Yesus adalah untuk menyatakan kebenaran, bukan mencari penghormatan dan penghargaan yang sifatnya duniawi. Amin. Marilah kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, atas ruang dan waktu yang Engkau karuniakan bagi kami. Sejenak kami boleh bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini, kami juga terus hidup pada kebenaran. Kami percaya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, firman-Mu akan terus menjadi terang bagi langkah kami. Mohon Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami dalam segala tugas tanggung jawab kami, bahkan dalam peran kami sebagai orang tua ataupun anak-anak. Di sepanjang hari ini, kami mohon dalam kemurahan Tuhan, semuanya dapat kami kerjakan dengan baik. Tetaplah topang saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul dengan sakit, mereka yang masih dalam proses pemulihan. Tuhan, karuniakan mereka hikmat-Mu, agar mereka tetap sabar, mereka kuat. Bahkan oleh kemurahan Tuhan mereka akan pulih dari sakit, melalui upaya perawatan yang mereka terima saat ini. Kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga yang setia mendampingi mereka. Tuhan tetap jaga lindungi mereka juga. Kami mohon yang berduka cita Tuhan tetap kuatkan, topang dan hiburkanlah mereka Tuhan, sehingga mereka tetap mampu melewati perkara duka cita dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menjaga melindungi anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan, dalam permainan mereka, bahkan juga di dalam mereka mencari pekerjaan. Kasih Tuhan menolong mereka. Yang berulang tahun sempurnakan sukacita mereka. Juga kami terus berdoa untuk orang tua kami lansia dalam menikmati hari-hari hidup, masa tua yang Tuhan karuniakan. Kiranya mereka tetap bersukacita, berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan juga memberkati kami di sepanjang hari ini, dalam berbagai aktivitas kami. Bahkan Tuhan terus menopang para pemimpin bangsa kami, untuk juga tetap memimpin bangsa ini dengan benar. Ini doa kami Tuhan, ini harapan kami. Ampunilah dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap mengikuti prokes, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.